Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Nurul Atika MPD dan Bapak Dr. Andes Haji Sukirman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dalam BK, serta teman-temanku sekalian BK Angkatan 2017 yang saya banggakan. Saya Muhammad Arsi Mukhni, NPM 17130058, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6, akan menyeminarkan proposal saya tentang penelitian kuantitatif yang berjudul Hubungan Perilaku Altruisme dengan Prestasi Akademik dan Non-Akademik pada Peserta Didik kelas 8 SMP Negeri 2 Bangunrejo, Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Menurut Sujana tahun 2004 halaman 22, prestasi akademik sebagai kemampuan yang diperoleh oleh seseorang setelah menerima pengalaman pembelajaran. Sedangkan prestasi non-akademik merupakan pencapaian yang diperoleh seseorang dari pembelajaran di luar kurikulum atau akademik. Contoh, penghargaan juara, olimpiade, ataupun lomba-lomba. Altruisme adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menolong dengan sukarela, serta orang-orang yang diberi bantuan mendapat manfaat positif, dan tindakan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang ditolong. Menurut Colon dalam Nasori 2008 di halaman 36, terdapat beberapa aspek-aspek altruisme, yaitu 1. Perilaku memberi, 2. Inisiatif, 3. Empati, yang keempat social responsibility, yang kelima rela berkorban, yang keenam interprestasi. Kondisi real variable X. Perilaku altruisme merupakan perilaku yang memberikan sebuah penguatan dan tindakan-tindakan positif seperti halnya memberi, menolong, sikap empati, maupun tindakan-tindakan yang memberikan manfaat bagi seseorang. Namun pada kenyataannya, sangat sedikit peserta didik untuk memiliki perilaku tersebut. Justru terdapat siswa yang kurang memiliki rasa empati terhadap temannya dan suka mengganggu atau menjahili temannya sendiri, serta tolong-menolong yang begitu rendah. Hal ini akan mempengaruhi perilaku sosialnya dalam pembelajaran di kelas, yaitu akan menjadi antisosial. Selanjutnya, kondisi real variable Y. Non-akademi merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada dalam kurikulum dan digunakan sebagai tempat bagi kegiatan peserta didik di luar jam pelajaran kurikuler. Sedangkan akademik merupakan kebalikannya dari non-akademik. Jika non-akademik di luar kurikuler, maka akademik berada di dalam kurikuler atau dalam kurikulum. Kebanyakan orang yang memiliki kecerdasan akademik yang tinggi, namun non-akademiknya cenderung rendah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan seseorang hanya mampu menguasai salah satu bidang saja dan tidak bisa unggul di keduanya. Meskipun hal tersebut ada, maka fenomena ini termasuk hal yang sangat langka. Hubungan perilaku altruisme dengan prestasi akademik dan non-akademik. Hubungan antara perilaku altruisme dengan prestasi akademik dan non-akademik adalah ketika siswa kesulitan dalam mata pelajaran, maka menolong adalah langkah untuk memperoleh prestasi akademik melalui interaksi yang positif. Dan berempati juga dapat membuat semangat pada seseorang untuk memperoleh pencapaian prestasi non-akademik melalui ekstrakurikuler. Karena perbuatan menolong atau membantu orang lain dengan sukarela dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Asumsi dan keterbatasan penelitian. A. Asumsi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa perilaku altruisme akan mudah dipahami dan diterima oleh setiap peserta didik karena sedikit demi sedikit akan mengurangi perilaku antisosial dan perilaku tidak bermanfaat lainnya. Yang B. Keterbatasan penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penelitian program ini hanya terfokus pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Bangunrejo. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan metode wawancara atau observasi.
sehingga data yang diperoleh terbatas selama penelitian berlangsung. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. Agar tidak terjadi penyimpangan atau salah penafsiran dalam penelitian yang akan dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitiannya adalah sebagai berikut. 1. Sifat penelitian, yaitu penelitian korelasi atau hubungan. Yang kedua, jenis penelitian adalah kuantitatif. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 8. Yang keempat, objek penelitian yaitu variabel X-nya perilaku altruisme, dan variabel Y-nya adalah prestasi akademik dan non-akademik. Yang kelima, tempat penelitian atau lokasi, yaitu SMP Negeri 2 Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Yang keenam, waktu penelitian, yaitu tahun ajaran 2019 dan 2020. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Terdapat siswa yang mengganggu temannya. Yang kedua, kurangnya rasa inisiatif dan empati. 3. Rendahnya perilaku menolong sesama. 4. Rasa individualisme yang begitu tinggi. Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalahnya ialah adakah hubungan yang signifikan antara perilaku altruisme dengan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Bangurejo, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan yang signifikan antara perilaku altruisme dengan prestasi akademik dan non-akademik pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah, tahun ajaran 2019-2020. Kemudian tujuan peneliti. Peneliti mengharapkan setiap peserta didik mengetahui dan paham tentang perilaku altruisme sebagai sebuah motivasi baru untuk membantu pembelajaran dan memotivasi setiap peserta didik untuk mendapatkan nilai yang terbaik baginya, baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yaitu ada 3 kerangka, yaitu masalah yang ditemukan, rencana pengentasan, dan hasil yang diharapkan. Masalah yang ditemukan ialah beberapa peserta didik memiliki permasalahan seperti rendahnya rasa tolong-menolong, empati yang kurang, kemudian masalah tentang prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian kerangka yang kedua, rencana pengentasannya. Peneliti mengharapkan permasalahan yang telah dialami peserta didik dapat terselesaikan dengan baik. Treatment yang diberikan bisa berupa bimbingan klasikal. Kemudian kerangka yang ketiga yaitu hasil yang diharapkan. Peserta didik yang sebelumnya memiliki permasalahan yang sudah disebutkan, maka peserta didik yang peduli dan memiliki sikap tolong-menolong yang begitu tinggi. Itu harapan dari peneliti. Serta peningkatan semangat belajar untuk meraih berbagai pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis di sini yaitu ada 2, HA dan HU. HA di sini ialah hipotesis alternatif, yaitu adakah hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku altruisme dengan prestasi akademik dan non-akademik pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Bangurejo. HO atau hipotesis 0 ialah tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku altruisme dengan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Bangurejo, Lampung Tengah. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu One Group Pretest and Post-Test Design. Yaitu dalam penelitian ini ada 3 tahap dalamnya, yaitu tahap pretest, treatment, dan post-test. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya adalah perilaku altruisme dan variabel Y-nya adalah prestasi akademik dan
non-akademik. Kemudian definisi operasional variabel penelitian, yaitu perilaku altruisme dan prestasi akademik dan non-akademik. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini di SMP Negeri 2 Bangunrejo adalah kelas 8 yang terdiri dari kelas 8A sampai kelas 8F dengan jumlah 156 peserta didik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil peserta didik dari kelas 8C dengan jumlah 26 siswa dengan alasan rekomendasi dari guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya pertimbangan tertentu di sini ialah teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalkan jarak, keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel dengan maksimal. Kemudian ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini di SMP Negeri 2 Bangunrejo kelas 8 yaitu berupa kuesioner dan angket tertutup. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada dua teknik. Teknik pokok seperti teknik pemberian angket atau kuesioner, sedangkan teknik selanjutnya adalah sebagai teknik penunjang seperti wawancara atau interview. Kemudian ada teknik analisis data. Pada tahap teknik analisis data, rumus yang digunakan yaitu berdasarkan dari Amir pada tahun 2015 di halaman 17, yaitu penelitian ini yang akan digunakan dalam menganalisis data akan dikelola dan dianalisis dengan cara membandingkan nilai-nilai pretest dan post-test. Hasil eksperimen menggunakan pretest dan post-test, one group pretest design akan dikelola dan dianalisis menggunakan rumus tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.